Saya hari ini mau sharing satu konsep rekening financial freedom. Ya. Wah, ini kan prudential asuransi. Oh lain Pak, saya ngurusi risk management. Kalau asuransi kan dulu Bapak dengar kan cuma cover meninggal disantuni, sakit disantuni, ya kan? Yang namanya biaya hidup nggak ada pernah dengar kan? Oh iya ya. Ini mumpung masih hangat, Anda mesti rajin. Ada question? Tapi kalau Anda ketemu orang yang betul-betul kaya, presentasi ini yang lebih masuk. Ya, orang kaya tetap takut sakit, tetap mati, takut kok. Ya, orang kaya ada presentasi kecil nggak minat. 1M dia punya, tapi 10M kadang juga ya. 10M kadang juga ya, meskipun dia punya uang. Jelas ya. Makanya kadang ada presentasi orang nggak mau beli, ada orang menolak. Kenapa? Karena dia merasa uang segini saya punya. Ya, kemarin saya baru beli polis untuk diri saya lagi, saya upgrade lagi ya. Saya beli lagi 4 miliar, sisi 2 miliar. Ya, jadi total saya punya krisis cover hari ini udah 5,5 miliar, punya life total 10 miliar. Wow. Kita mesti upgrade diri kita sendiri. Kalau enggak gimana kita mau ngomong sama orang? Lu beli enggak atau no? Kalau saya sekarang tanya, lu sendiri gimana? Oke Pak, saya bisa bawa polis saya. Kalau memang saya bisa tunjukkan semua, Bapak ikutnya sama dengan saya. Ngomong? Saya berani. Toh kita semua tahu kan? Toh besok saya mati nggak menyusahkan anak istri saya, betul? Saya nggak mati pun uang buat pensiun besok. Kita ngerti konsepnya, kenapa kita nggak percaya? Kalau ini nggak percaya, klien Anda nggak percaya Anda. Ini yang paling gampang ya. Jelas. You ngomong MCC bagus, tapi polisi nggak ada MCC sama sekali. Mana bisa orang percaya? Jelas teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada question. Ya, mau closing big case. Pertama, Anda harus trust. Ya, trust bahwa klien yang Anda prospek semua punya uang. Kalau klien yang Anda prospek gak punya uang, Anda nggak mungkin datang. Setuju? Klien Anda di bawah jembatan, Anda nggak mungkin datang kok. Ya, number 2, mindset Anda mesti dirubah, bukan sebagai seorang seller, tapi sebagai seorang konsultan. Ya. Anda harus bisa memberikan solusi dan mengarahkan klien Anda. This is the best. This is a solution. Ini solusi untuk bantu Bapak. Jelas? Ada question lagi? Ya Pak. Tidak terlalu besar juga. Case saya paling kecil 5 juta Pak per bulan. Jadi standar saya 5 juta per bulan. Saya sudah pasang tarif kayak orang pajak. Nah, ini mesti store saya 5 juta paling dikit per bulan. Nah. Kita mau belajar sesuatu dari Pak Don. Ya. Dalam arti begini, dan tentunya closing seperti itu kan tidak setiap orang bisa. Tapi dipelajari bisa Pak. Ya. Maksud saya yang saya tanyakan begini, apakah itu dari referensi ataukah hubungan dari football yang begitu lama baru bisa bikin? Oke, good question. Jadi teman-teman, ya, untuk klien yang besar-besar kayak begini, memang paling gampang closingnya kalau itu referensi Pak. Saya dikenalkan sama Pak Budi kepada Bapak. Karena Bapak ini temannya Pak Budi yang baik. Pak Budi kepingin temannya yang baik ini juga punya backup yang sama.
Karena kalau bapak ada apa-apa, Pak Budi nggak bisa kasih bapak 2 miliar. Jelas. Ya sudah, saya ngambil kayak Pak Budi. Sama seperti saya tadi ngomong kan, punya 1 M, dia beli 1 M. Kalau temennya closing 1 juta, yang dikenalkan juga closing kebanyakan 1 juta. Udah hukumnya itu, Pak. Ya. Tapi kalau pertanyaan bapak tadi ngomong, nggak setiap orang bisa ngomong begini, nggak setiap orang bisa presentasi begini, ya susah saya ngajar di sini malam ini. Setiap orang bisa, tinggal berani apa enggak. Tinggal lagunya tok, Pak. Biasanya lagu pop dibuat rock 2 juta per bulan ganti 10 juta per bulan. Presentasinya loh waktu podo 10 menit. Risate sih nggak podo. Komisinya juga nggak podo. Jelas ya teman-teman ya. Ya. Saya kebetulan hobi burung. Ini saya kasih 1 story cerita. Anda tahu burung kenari ya? Burung kenari tahu ya? Burung kenari itu lagunya kan biasa, kalau burung kenari lagunya kenari. Tapi kalau dari kecil burung kenari, anakan burung kenari itu ditaruh di sampingnya burung jalak, apa yang terjadi? Bunyinya semua jalakan. Benar? Yuk boleh coba. Ya, yuk boleh coba. Sama, kalau hari-hari itu denger ini video saya, ya, di setiap malam setel, denger kau ngomong, ya. Lama-lama juga bisa ngomong kayak saya. Bila perlu nada ngomongnya pun sama, titik komanya pun sama. Boleh percaya, boleh enggak? Setuju? Ya, tapi kalau malam ini saya direkam tapi Anda nggak pernah belajar, ya nggak bisa. Ingat ya teman-teman, hari ini saya ingin Anda semua jadi role model. Kalau Anda semua sukses, bisa closing bikes, saya yakin agent Anda closingnya bikes, engkau pun happy. LTI banyak. Jelas ya? Ya, ada question lagi? Kalau dia lebih arah ke pendidikan, nggak mau cerita tentang sakit gimana, Pak? Oke, Pak, rekening ini fleksibel. Bapak mau nabung buat pendidikan, mau buat pensiun, mau buat apa? Fungsi tabungannya ini fleksibel. Ingat ya, ininya loh. Fungsi tabungannya fleksibel. Manfaatnya tetap karena trimbal ya asuransi sama proteksi income. Asuransinya ya ini, Pak, cover sakit kritis, cover meninggal. Jelas? Ya tinggal kalau mau pendidikan tinggal main komposisi aja. Tapi ngomong bahasanya ya, oh itu gampang, Pak. Ya, tabungan kita ini fleksibel, bisa untuk apa-apa. Kan lainnya nggak ngerti. Ada question? Kalau Ya. misalnya dia bilang bahwa nanti kalau aku sakit pasti disediakan duitnya. Sakit disediakan duitnya sama siapa? Ya dia arahnya ke Tuhan. Ke Tuhan. Saya hari ini datang ke sini Tuhan yang suruh. Kalau enggak itu kita nggak ketemu, Pak, hari ini, Pak. Ini rencana Tuhan, nggak percaya di malam doa, Pak. Betul Tuhan kamu suruh atau mau datang di sini. Marketing tulen, mau ngomong apa bisa. Dua poin, Bapak boleh nggak buka rekening ini? Asal Bapak bisa jawab 2 pertanyaan saya. Number 1, Bapak yakin sampai umur 85 Bapak nggak kena 34 penyakit kritis? Number 2, siapa orang yang bisa bantu Bapak kalau Bapak ada masalah? Jadi kalau Bapak ada sakit, teman Bapak atau saudara Bapak bisa kasih 5 miliar? Kalau ada nggak usah buka rekening ini, Pak. Tapi kalau nggak ada harus buka, Pak. Karena orang hidup nggak bisa melewati takdir lahir tua sakit mati. Jelas, dikunci dulu. Dari awal kan saya udah kunci. Kenapa setiap orang butuh financial freedom? Betul?
akhir presentasi saya kunci lagi. Bapak boleh nggak buka rekening ini asal bisa jawab 2 pertanyaan saya. Number 1, Bapak yakin sampai umur 85 nggak kena penyakit 34 ini? Diam. Pasti diam, nggak bisa jawab. Number 2, siapa orang yang bisa bantu Bapak kalau Bapak ada masalah? Tuhan. Bagus Pak, Bapak coba doa. Besok Tuhan suruh, Bapak perintahkan suruh kirim 2 miliar di depan Bapak, bisa nggak? Kalau bisa nggak usah buka. Yang disuruh kirim ini Pak Antono ini konsultannya. Ada question? Ya. Minta storytelling, Pak. Hah? Minta storytelling. Masa enggak banyak? Kamu masa enggak punya storytelling? Baca koran tiap hari bisa dapat loh. Ya, storytelling banyak. Loh, ini mau yang mana? Ya, ketemu orang cerita storytelling paling gampang. Pak, saya punya satu klien kaya raya. Kasarnya lebih kaya dari lu. Kaya raya Pak, asetnya udah 300 M ya. Ya, suatu hari Pak, ya, suatu hari dia dapat gandol, ya, dapat satu proyek besar yang untungnya bisa 300%. Apa yang terjadi? Asetnya semua dijaminkan bank. Kurang uang utang sana sini, udah pasti untungnya 300% ya. Setengah proyek berjalan, tiba-tiba sakit, kena cancer. Apa yang terjadi? Amburadul semua Pak planningnya. Ya, bisa-bisa dituntut sama pemerintah yang punya proyek. Kenapa nggak bisa selesai? Betul? Masalah nggak? Masalah. Jadi orang hidup nggak ada yang pasti Pak. Ya, orang hidup di dunia seperti orang taruhan di meja judi, bisa menang, bisa kalah. Kenapa orang bisa bangkrut? Karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sama. You nggak bisa manage, you punya uang, bangkrut. Tapi kalau sakit Pak, ini yang lebih susah. Kita bukan bertaruh di meja judi Pak, semalam harus habis. Jelas ya? Bosnya wing gitu Pak, kena nyamuk aja tewas. Ya memang duitnya banyak, dia maksudnya nggak sampai kena yang kritis. Coba kalau kena yang kritis, kayak gimana? Gagal ginjal, uang lawan nyawa. Jelas? Uang lawan nyawa. Saya punya emak kena gagal ginjal. Hari pertama diagnosa sampai mati habis 7 miliar. Tahun 2001 meninggal 2001. Ya, habis 7 miliar dalam 5 tahun. Cuci darah terus, belum lagi komplikasinya. Makanya saya ini sadar teman-teman. Ya, yang wis daripada dugem, daripada apa wis punya asuransi besar-besar. Mumpung masih muda, murah lagi. Betul teman-teman? Itu konsepnya. Ya, jangan perhitungan. Kita mau ngajarin orang baik kok kita sendiri tidak ikut, susah. Itu mindset yang paling penting saya ngomong, makanya saya ulang dikit terus biar nyantol. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, 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 bagus. Ya. Ya, sama. Jadi pertanyaan ibu ini, kliennya sudah ikut, istri dan anaknya, suaminya nggak diikutkan. Nah, dia tanya kenapa suaminya nggak diikutkan? Karena suaminya orang kaya. Kalau mati 7 turunan nggak habis. Gimana cara hidupnya? Sama seperti pertemuan pertama saya ngomong. Pak, hari ini kalau Bapak suruh pilih beli mobil sama Mercy, pilih mana Pak?
Kalau Bapak hari ini suruh beli rumah sama Mercy S500, pilih mana? Rumah 3 miliar sama Mercy S500 sama-sama 3 miliar, pilih mana? Mana yang Bapak prioritaskan dulu? Rumah kalau Bapak punya rumah. Kalau nggak punya rumah, betul. Tapi kalau rumahnya udah banyak, beli apa? Mercy kan? Mercy 3 miliar seperti rumah, bagus gak? Bagus, tapi kenapa di belakang masih ada ban cadangan, ban serep? Kenapa? Apa orang yang beli Mercy itu ngomong tanya sama showroomnya atau salesnya, ban cadangannya di mana? Pernah tanya? Tidak tanya. Sama halnya dengan kita. Hari ini kita bisnis yang dipikir adalah cuan, untung terus. Jelas, kita tidak pernah berpikir yang namanya resiko. Inilah tugas saya, Pak, untuk mengingatkan setiap orang bahwa kita hidup nggak mungkin bisa melewati takdir. Bapak tanya begini, Bapak kasih saya objection seperti ini, itu lumrah, Pak. Setiap orang akan berpikir kayak Bapak. Karena tidak ada orang bangun tidur sikat gigi hari ini mikir kalau hari ini saya beli asuransi. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada agen yang datang. Jelas ya teman-teman ya. Itu alasan klasik. Anda pun bisa handle. Jelas. Storytelling itu kuncinya. Storytelling punya 2-3 aja tapi bisa buat pegangan Anda cukup. Nggak perlu banyak-banyak. Storytelling bila perlu ada cerita bisa nangis tambah bagus. This point. Ini kunci. Ya, ini kunci, benar-benar. Saya waktu klien saya klaim krisis cover, saya bayar 2,5 M. Saya ini ibarat kayak pahlawan. Betul-betul saya mau kasih cek itu, waduh. Ya, klien itu terima kasih bisa 1000 kali. Thank you loh Atono, thank you loh Atono. Setelah itu ya nyanyi cerita kemana-mana, mau beli asuransi nih sama agentku ini. Jelas. Padahal pertama itu setelah saya closing ngomongnya, Hartono gila lu, aku ini mesti bayar kamu 20 juta per bulan. Padahal aku ini belum punya asuransi, dulu beli itu cuma setahun preminya 10 juta, 16 juta itu paling mentok. Kok bisa beli sama kamu 20 juta per bulan? Buktinya bisa bayar. Jelas, buktinya bisa bayar. Makanya di mindset kita harus yakin bahwa orang yang kita presentasi, yang kita hadapi punya uang. Kalau nggak punya uang, kamu nggak mungkin datang. Jelas. Ngantuk, apa ngerti, apa setengah ngerti, apa bingung, apa nggak ngerti. Kok diem semua? Hah? Pak, tadi Bapak cerita tentang award itu ya Pak. Yes. Bagaimana caranya kita ngatur supaya kita bisa mencapai award itu on time? Enak, makanya Anda harus punya planning. Gampang Pak, startup 388, betul? Betul? Kalau Anda punya satu case 40 juta per bulan, startup menanti kita. Betul kan? Kalau Anda mau punya klien 20 juta per bulan, ya 2 klien. Kalau Anda mau jual 10 juta per bulan, ya 4 klien. Anda mau 5 juta per bulan, ya 8 klien. Anda mau main kelas berapa? Kalau mau main kelas 500.000 per bulan, berapa klien? 400. Sendiri saya pun nggak ngerti. Capek 100 klien. Bisa satu klien 40 juta, kenapa mesti cari yang 100 klien? Bener? Capeknya lu sama. Kamu bisa closing 40 juta per bulan, langsung holiday di Bali, terus boleh kan? Boleh, Pak Kambo nggak marah. 40 juta per bulan.
Itulah. Bisa closing 40 juta per bulan, pasti kepingin 50 juta per bulan, Pak. Naik kelas. Saya sekarang kepingin 500 juta per bulan. Kepingin, tapi belum bisa. Masih berusaha. Jadi orang lari aja harus ada apa? Yang mencapai rekor. Kita harus jadi jiwa mental pemenang seperti Manchester United. Gak ada Wayne Rooney, gak ada Cristiano Ronaldo, gak ada Carlos Tevez, tetap number one. Mental juara. Ya, susah. Makanya fondasi harus benar. Jangan bingung rekrut. Percuma. Ya, pelan-pelan, tidak akan mati. Anda akan selamat, percaya engkau sudah 18 tahun, tidak mungkin salah. Ya. Jangan bingung, sekarang itu 10, kamu mana? Bingung karpe dewe, nggak perlu. Setiap orang punya pendirian. Yang penting ikut by system. Ya, banyak agent MDRT income-nya jauh lebih dari seorang SUM banyak. Hanya seorang agent dia. Tapi saya nggak menyarankan dia jadi agent terus, capek. Tapi you udah punya prestasi, paling nggak you menang satu step. You mau rekrut orang lebih gampang, you mau selling orang lebih trust. Jelas ya. Sekarang saya mulai akan start klien-klien saya akan saya rekrut semua. Karena hari-hari setiap saya datang, Tono paling enak kerjaan kayak kamu ya, gak pakai modal, jalan-jalan ke luar negeri terus. Tak lihat tambah hari tambah makmur kamu. Ya udah, mulai rekrut. Jelas ya. Saya loh paling enak, nggak pernah. Saya ini orang yang super cuek, nggak pernah bingung si A. Rekrutannya 100 orang, saya paling cuek. Saya pelan-pelan, step by step. Nggak apa-apa, nggak mungkin mati. Mending saya rekrut pelan tapi dapat satu kayak education begitu, oke. Daripada saya rekrut 10 semua sampah, lebih sakit hati. Jelas ya. Saya di Jakarta, waktu saya buat satu workshop ke leader, ada satu leader SUM tanya saya, Pak Hartono, saya mau tanya ini Pak, bener-bener, saya ini stres, kenapa? Pak, OP kita ini kan SUM income-nya 40 juta, kenapa income saya kok cuma 19 juta per bulan? Anda bingung nggak kalau ditanya kayak gitu? Lu yang tahu bolanya lu kamu, bukan saya. Akhirnya saya tahu problemnya. Dia nggak pernah personal sales, dia fokus di tim, tapi timnya nggak ada yang bisa diharapin, dia mati. Jelas, boleh ngerti tak Anda? Maka Sir Alex Ferguson pintar. Begitu ketemu Barcelona, siapa pemain yang dipasang? Dia tahu, karena dia tahu kekuatan Manchester United ada di mana. Anda harus bisa seperti itu. Jelas? Jelas ya? Gak usah bingung, step by step. Anda mau ciptakan agen, Anda agennya kelas berapa? Start 150-an ya, 150-an gak apa-apa. Tapi Anda make sure harus pernah startup. Kalau Anda jadi leader gak pernah startup, nonsense Anda mau suruh agent Anda startup, pasti gak bisa. Jadi Anda sebagai leader harus minim satu kali Anda merasakan startup. Startup itu kayak gini. Kalau Anda nggak pernah startup, gimana nyuruh agen Anda startup? Impossible dah. Setuju? Ya. Ini Paris bagus tuh. Ya, company udah kasih kita challenge banyak. Tapi kenapa banyak yang nggak ngejar? Ya. Di bulan pertama banyak agent yang masih slow, saya lihat, ya. Di sini kebanyakan apa? Cold call atau gimana? Agent. Rata-rata Pak. Rata-rata apa? Ya ada yang cold call, ada yang referensi, ada yang temen. Oke. Agent baru usahakan bisa cold call Pak. Anda sebagai leader harus ngerti cold call itu apa. Karena saya dulu leader, saya ngomong juga ada betulnya. Hartono, kamu harus bisa cold call. Kalau bisa cold call semuanya pasti bisa. Tak pikir-pikir juga benar.
Ya coba dari awal tahun pertama kayak education, kayak yang lain-lain itu kalau nggak pernah tak ajarin full call semua, mereka nggak akan jadi leader yang kuat hari ini. Percaya saya. Seorang, Anda lihat di Prudential ya, sejarahnya semua. Seorang leader yang kuat, yang the best leader, dia pasti punya agensi yang kuat. Agensinya semua kembang besar-besar. Ya, dia berawal dari agen yang bagus. Lihat semua. Ini utama, siapa semua agent waktu jadi agent semua prestasinya bagus-bagus. Ya, tapi kalau Anda sebagai leader nggak pernah prestasi, ya wis begitu, jangan harap tim Anda bisa jadi yang bagus-bagus. Sudah nggak mungkin. Apa yang Anda ajarkan nggak mungkin. Basicnya itu loh, sudah takdir Tuhan, nggak mungkin salah. Kita sebagai orang tua pasti kepingin anak kita sekolah yang the best sekolah, betul? Betul nggak? Kenapa nggak kamu sekolahnya sekolah ecek-ecek? Kenapa? Kepingin dia pinter kan? Sama. Kita sebagai leader punya agent, ya kepingin agent kita pinter. Makanya dikasih ilmu supaya pinter. Itu adalah basic. Banyak orang yang pokoknya asal-asalan nggak ngerti basic, susah. Ya, percuma Anda ngomong leaderan, Pak saya mesti promosi loh Pak, percuma. Kalau Anda promosi tim Anda keropos, percuma. Loh kan bisa Pak, begitu promosi nanti baru saya benahi tim 1001. Sama dengan orang belum lahir dipaksa lahir, selamat bisa. Tapi yang nggak selamat lebih banyak. Setuju? Ini adalah attitude, konsep. Ya, jadi kalau Anda mau kayak Hartono hari ini, ya bisa. Tiap hari prospek, ketemu orang presentasi 10 juta belajar. Ya, fokus income Anda dulu bagus, baru fokus ke tim. Atau sekarang kalau Anda yang sebagai leader sudah punya tim, jangan nambah agent lagi. Sama-sama dengan tim Anda, digodok sama-sama belajar. Ya, harus bisa startup semua startup. Anda akan jadi leader yang bagus. Semua startup pasti lipatnya cepat teman-teman. Ya, kalau Anda nggak sukses, ya rekrut orang, akhirnya yang direkrut apa? Dia nggak sukses, dia lu santai-santai. Aku ya santai-santai. Nah, ini saya mau cerita. Di sini kan kemungkinan akan dari multi level ya. Saya mau cerita. Multi level. Kenapa banyak multi level kelompok? Sorry ya, saya bukan mau jelekkan multi level, tapi saya tahu sudah problemnya ada di mana. Anda tahu multi level. Makanya saya nggak pernah mau ikut multi level. Multi level. Saya teman multi level banyak teman-teman. Kerjanya rajin pagi sampai malam, bertahun-tahun, 8 tahun. Saya nggak usah sebut company-nya. Income-nya sebulan cuma 8 juta. 8 tahun kerjanya dari pagi sampai malam. Network-nya mungkin kalau bangsa 500 sampai 1000 ada, tapi cuma 8 juta. Terus saya tanya sama dia, kamu 8 juta itu kok kerja kayak gini, kenapa? Iya, karena semua orang yang saya rekrut itu harus aktif semua untuk belanja. Oh, jadi saya ngerti. Ini ada tutup poin, betul ya? Ada tutup poin. Coba teman-teman bayangkan, kalau Anda rekrut 500 sampai 1000 orang, semua tidak ada belanja, apa yang terjadi? Ya nggak ada income-nya semua. Jelas teman-teman. Kenapa multi level itu hancur ya? Karena ini. Jadi income teman saya 8 juta, tiap bulan harus tutup poin, jadi paling-paling bersih 6 juta. 2 jutanya untuk belanja. Itu kan sama dengan diskon. Jelas ya teman-teman ya. Tapi kalau kita di sini bukan sistem begitu. Ya, kalau multi level
Hari ini saya join, besok suruh rekrut orang, rekrutannya besok suruh rekrut orang, nggak ada habisnya. Sorry teman-teman ya, sampai melenceng ke sini karena saya mau kasih teman-teman ngerti. Kalau di sini Anda ikuti sistem 5-year plan, 5 tahun plan aja. Ya, tahun pertama mau startup atau 150 oke. Ya, setelah itu ada rekrut 4 orang, usahakan 4 orang ini 150-an atau startup semua, cepat lebih kaya. Jelas ya. Ingat di bisnis ini bisnis duplikasi. Kalau bisnis duplikasi orang yang merekrut harus jadi role model. Ingat itu. Kalau Anda nggak bisa menjadi role model buat agent teman Anda ya hilang. Agent yang Anda rekrut pasti hilang. Jadi percuma Anda cari 10 orang, 20 percuma. Tangan kita cuma ada 2, kaki kita cuma ada 2. Ya. Ini sebagai leader bukan sebagai manajer. Kalau manajer kan cuma tugasnya apa? Perintah-perintah. Harus. Tapi kalau leader itu mengayomi. Lain teman-teman. Tugas seorang manajer dengan leader beda. Kalau manajer itu bos kecil, raja kecil. Perintah sana, perintah sini, suruh sana, suruh sini. Betul. Tapi kalau leader mengayomi, kita mau orang kita berhasil. Tanggung jawab kita lebih besar. Gimana kalau kita menghadapi agent kita yang bandel, diamin aja. Ya, kalau Anda sama punya anak yang nggak bisa diurusi ya, tinggalin. Yang mau diurusi. Ya, cari baru lagi. Jelas teman-teman ya. Ada question. Jadi di sini nggak ada siapa cara yang paling bagus, nggak ada. Yang penting Anda tahu polanya, bolanya. Diri Anda itu kayak apa? Itu Anda sendiri yang tahu. Ya, ada leader yang pakai sistem ngayak istilahnya. Rekrut yang banyak Pak, nanti terayak sendiri. Seleksi alam sendiri. Nggak pernah diurusi mau seleksi alam ya banyak hilangi. Jelas? Gak bisa. Anda punya agent bagus. Kalau saya punya prinsip, saya ketemu agent bagus. Saya nggak mikir yang lain, nggak apa-apa. Tak tempel terus orang ini. Bila perlu sampai PCC, nggak apa-apa. Setelah itu tak bantuin rekrut. Pasti rekrutannya dia bagus-bagus. Jelas? Nggak usah bingung orang lain mau rekrut dulu, tenang. Ada satu bagus ditempel sampai jadi. Daripada rekrut 20 semua jadi sampah semua susah. Satu bagus di BOP kita rekrut satu agent sampai dia jadi AM. Anda untung berapa? 5,4 miliar. 540 juta. Jelas. Tapi kalau dia sudah jadi AM mau stay 10 tahun 7,2 miliar. Karena kita sekarang PM/M 9% kan. 7,2 miliar. Satu orang 7,2 miliar. Jelas. Kepinginnya ya punya 10 AM, 20 AM. Siapa nih nggak mau? Semua mau, tapi semua proses waktu. Nggak bisa Anda mau ngerjakan ini itu. Misalkan Anda seorang bisnismen, Anda ya bisnis asuransi, ya bisnis ini, bisa handle semua. Nggak bisa. Kita leader, kita tahu siapa key agent di tim kita, itu yang you mesti pegang. Jelas, itu yang you mesti pegang. Bila perlu tempel dia terus sampai dia PCC, sampai dia presiden klub, pasti dia jadi orang besar luar biasa. Itu satu positifnya. Yang kedua, sekarang kan kompetitor kita kan lagi giat nih beroperasi. Kalau Anda punya agent yang income-nya loyo-loyo, gampang dibandang kayak di burung merpati, gampang dibandang. Bandangnya nggak 1-2, sekarang main tim lah, diambil 1 tim, 2 tim, 3 tim. Tapi kalau agent Anda income-nya bagus-bagus, mau melangkah gampang, mikir 1000 kali. Jelas. Saya nggak munafik, saya bilang saya banyak company insurance lain mau saya. Ya oke lah Pak, saya mau ikut Bapak.
bayar cash hari ini 20M, saya ke Bapak. Karena saya keluar pasti kembali 0. Jelas. Tapi kalau Bapak kasih target, saya nggak mau. Cuma mau cash depan. Nggak ada yang mau bayar. Ngapain tiap hari duduk enak-enak dapat 350 juta per bulan mau kembali 0 orang gini. Jelas. Yang kena bandang ya, yang agent yang bocah-bocah itu pasti cepat pindah. Dia kan mesti melirik kan, income saya di sini nggak oke, siapa tahu di sana oke. Banyak teman kita lari di company lain, orang di sini nggak berhasil, di sana ya pasti nggak berhasil. Ada yang berhasil 1001. Itu sudah hukum takdir Tuhan, teman-teman. Tapi yang lebih pasti, lebih percaya, kita sebagai leader harus bisa jaga agent kita. Dalam arti kita sebagai leader harus bisa buat agent kita sukses. Apa definisi sukses? Sekarang punya income 10 juta, kalau depan harus 15 atau 20 juta. Income-nya tambah naik, itu berarti sukses. Agentnya mau dipandang orang, waduh leader punya api. Gak gampang, aku 20 juta harus kembali 0. Gak gampang. Setuju? Ya, ini saya sharing kepada teman-teman ya, jangan kena gampang jebakan-jebakan ya. Karena kompetitor kita ini sekarang sudah gila-gilaan, janji ini itu, tapi tidak ada black and white semua. Ya, nggak gampang kembali 0, nggak gampang teman-teman. Makanya saya kalau ditawarin minta 20M di depan, dikasih 20M baru pindah. Ya gagal nggak apa-apa, main properti saya itu. Ya kalau nggak 20M no. Ya, oke, thank you teman-teman. Ada pertanyaan? Ya terakhir Pak, jam 9. Pak, kalau itu agent itu mudah terpengaruh dengan tawaran bisnis yang lain, kayak apa Pak? Gini Pak, seperti tadi saya ngomong, kita sebagai leader harus bisa ciptakan agent tersebut sukses. Gimana ya harus buat dia sukses, punya income bagus, dia bisa start club, dia akan trust Anda. Kalau dia nggak sukses, ya itu tadi Pak, setiap orang punya hak untuk memilih. Setiap orang boleh lirik sana, lirik sini. Jelas? Sama lah, kalau Anda jadi dia juga sama, lirik sana, lirik sini. Tapi kalau Anda income-nya sudah bagus, Anda nggak mungkin, Anda akan fokus terus. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga yes. Ya. Mungkin Pak Tono bisa sedikit sharing. Ya. Setelah menjelaskan rotation, biasanya giringnya sedikit plus gimana? Oke. Jadi setelah saya kasih quotation, ya, kalau big case teman-teman, saya selalu kasih kesempatan dia untuk berpikir dan mempelajari. Saya nggak mungkin langsung suruh dia closing, nggak mungkin. Ya, jadi saya waktu jelasin quotation, saya review lagi presentasi saya ulang kembali. Ya, setelah itu saya suruh dia baca. Anda nggak usah takut teman-teman, proposal quotation paling jujur kok, 8 halaman. Kompetitor kita nggak ada 8 halaman dan nggak ada yang transparan kayak quotation. Biaya asuransinya semua jelas. Jadi kasarnya agent nggak mungkin nipu karena klien juga bisa baca quotation kita. Ya, jadi saya selalu kalau big case nggak pernah langsung cepet-cepet mau closing orang, nggak pernah. Saya selalu kasih kesempatan klien saya untuk mempelajari dan berpikir. Ya, tapi saya selalu ngomong, Pak, untuk punya financial freedom ini prosedurnya susah. Medical Bapak harus perfect, financial statement Bapak harus oke, ya. Terus lagi SPT juga harus oke, bukti aset juga harus oke. Saya ngomong dulu di depan, ya. Jadi memang susah Pak untuk memproses financial freedom seperti ini, apalagi jumlahnya besar. Kita harus yakinkan orang itu, harus kasih pengetahuan supaya kliennya kok nggak beres-beres, minta ini, minta itu, minta ini, nggak.
Loh, dari awal saya sudah ngomong Pak. Saya ada klien satu ya, medical ulang urin sampai 8 kali. Yes, urinnya ada eritrosit. Ya tidak apa-apa. Akhirnya bersih baru Prudential terima. Ya kita mesti sabar. Kita sebagai leader harus tahu alurnya underwriting itu mau kemana, Anda harus ngerti. Karena 6 bulan sekali reas itu punya aturan berubah. Dulu ini nggak dipermasalahkan, sekarang ini dipermasalahkan. Anda mesti ngerti. Jadi kalau Anda sebagai leader, agent Anda punya closing, medicalnya seperti ini. Apa yang harus Anda lakukan, Anda harus tahu. Anda harus ngerti. Jelas ya teman-teman ya. Contoh Pak, contoh. Hah? Contohnya Pak. Contoh ya. Dulu overweight nggak dipermasalahkan. Ya. Sekarang overweight dipermasalahkan. Jalan satu-satunya suruh diet. Ya. Dulu SBPT, SGOT, gamma GT nggak terlalu dipermasalahkan. Sekarang tiba-tiba langsung ditolak semua. Dikasih live aja kodenya L6. Dan suruh kliennya ke dokter dulu. Jelas ya teman-teman ya. Ya saya sering, teman-teman jangan pelit. Kalau mau dapat case besar Anda harus berani korban. Antar kliennya ke dokter, Anda yang bayar. Ada resep Anda yang beli. Mau medical berapa kali Anda yang bayar. Orang lain. Tapi banyak agent. Saya sering dapat case-nya SB3. Seneng saya sekali kalau SB3 ya. Sudah jualnya ngawur-ngawur. Ya, semestinya case ini bisa. Orang contoh ya, kita nggak perlu sebut nama agentnya, ya. Leader bukan agent. Ini klien beli 2 juta per bulan. Ternyata masalahnya kolesterolnya tinggi teman-teman. Triglycerid 300. Ditolak sama Prudential, postpone. Bisa diajukan setahun kemudian atau berapa? Ketemu saya kliennya, saya prospek. Percuma Hartono, aku ini loh wis ditolak. Boleh juta setahun kemudian. Loh, apa ditolak Pak? Baru dia ngomong, ini loh, triglyceridku dulu 300 lebih. Kolesterol total 300. Dipospon sama Prudential. Harus bisa mengajukan lagi tinjau ulang 1 tahun kemudian. Saya langsung tahu ini agentnya yang goblok. Udah Pak, ikut saya Pak besok ke dokter. Ya, saya konsultasikan dokter, kasih obat saya beliin. Pak medically normal, saya ajukan ke Prudential. Pak kalau diterima melo osi gede Pak, sekalian. Nggak sampai setahun kan, saya submit lagi. Jadi polis sama saya. Closing sama saya 15 juta per bulan. Itu closing 1 juta per bulan. Closing sama saya 15 juta per bulan. Nah, leader ini aneh. Begitu suatu hari datang lagi, sudah setahun datang lagi. Pak bisa diajukan loh. Saya sudah ikut. Loh, ikut sama-sama, bingung dia. Ikut sama Hartono. Mosok Pak, lu tunjuk polisi sama klien saya. Lihat ini setengah bingung nggak percaya. 15 juta per bulan. Setelah itu dia kembali ke kantor, cerita ke leader atasnya. Leader atasnya telepon Andre marah-marah. Lu katanya 1 tahun kemudian. Kok bisa beli sama Hartono? Jelas, yang bodoh saja. Nah makanya kita jadi leader mesti ngerti alurnya. Ya, mesti ngerti alur underwriting. 6 bulan sekali berubah reas, makanya kita harus ngerti, harus paham. Gimana cara kita dapat info Pengalaman. Anda nggak pernah ke Jakarta, saya 9 sekali ke Jakarta. Ketemu dokter Andri, ketemu dokter Tia. Komunikasi penting, jadi leader harus ngerti itu. Bukan ngerti apa closing aja, kan? Jelas ya? Kalau enggak kasih itu Pak Wibisono itu. Pak ini Pak urusin Pak. Seperti itu. Ya, kadang kalau kes besar Anda mau ngomong sama LO, wah setengah mati teman-teman. Bisa-bisa 6 bulan nggak selesai urusan Anda. Saya kalau ada kes terjun berangkat sendiri ke Jakarta. Nggak pernah saya pakai LO mau urusi Pak Tedino, udah nggak. Semua urus sendiri. Ya,
ketemu enak, kita bisa diskusi. Solusinya apa dok? Kira-kira apa dok? Case-nya Burhan dong yang ditolak. Ya. Akhirnya kan goal kan? Ya, saya ngomong sama dokter Andre, saya ngomong sama Burhan gini. Oke? Ya, hanya case-nya sama lagi. Sun. Akhirnya goal juga. Ayo, kamu nggak bisa begini. Kamu mesti begini. Kita mesti ngerti bola itu alurnya. Kalau you nggak ngerti ada pertanyaan bisa tanya saya. Mau diceritain langsung loh Pak, begininya apa gitu loh Pak. Hah? Mau diceritain langsung. Apa yang begininya? Yang tadi itu mesti harus gininya supaya kita kan dapat info dulu. Gini loh, saya kan nggak ngerti sekarang peraturan gimana. Kalau you mungkin ketemu klien yang harus ditolak masalah ini nggak bisa, yaitu kita mesti tanya kan underwriting, solusinya apa? Soalnya asuransi lain ada yang mau terima dong. Apa solusinya? Yang harus saya lakukan apa? Oh medicalnya ini harus medical ini atas biaya sendiri. Itu harus inisiatif. Contoh EKG jelek, nggak usah tunggu keputusan underwriting. Ulangin EKG plus treadmill untuk buktikan EKG-nya. Yang pertama itu nggak normal, kenapa? Kadang kan EKG itu banyak faktor, goyang atau apa. Akhirnya grafiknya jelek, dikira underwriting, ini gejala koroner. Kayak gitu-gitu. Kalau disuruh cerita, saya agak lupa kasusnya Sun apa agak lupa. Tapi akhirnya saya senang mereka akhirnya case-nya goal. Bukan nunggu setahun, goal. Sebenarnya mesti sabar. Ya, mesti sabar. Sekarang saya mau follow up klien saya 100 juta per bulan yang UP 200 mau saya follow up lagi. Ya, besok Sabtu mau ketemu. Setelah ketemu saya mau ke Jakarta mau tanya underwriting gimana chance-nya lagi. Bisa nggak ini proses? Jadi agent nggak boleh mati akal, jangan pelit. Ya, harus berani tampil ke Jakarta memperkenalkan diri. Saya kan dulu Pak dari SD 10. Saya mau minta bantuan. Saya ada masalah agent saya seperti ini. Gimana solusinya dok? Mesti enak, kalau ketemu enak, kalau by phone susah. Kita nggak tahu dokter Andre lagi bad mood atau enggak, kita nggak tahu. Ya, jelas ya. Ya, jadi agent mesti smart. Ya, kita jadi leader harus ngerti karena kita memperjuangkan nasib agent kita loh. Kalau apalagi agent kita yang punya case 50 juta atau 100 juta per bulan ditolak, bisa down ya. Kalau kita sebagai leader yang bisa mampu memperjuangkan. Jelas? Oke teman-teman, thank you banyak. Ya. Teman-teman bisa telepon saya langsung atau SMS ke HP saya pasti jawab. Ya. Handphone saya 0812 350 9883 HTJ ya, saudaranya HTS. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi semoga apa yang saya sharing bisa nular ke teman-teman ya. Kalau teman-teman semua bisa jadi kayak Hartono pun happy. Ya, thank you, God bless. Terima kasih Mas ya. Hepatitis C gara-gara medical confidential storytelling lagi kan. Jelas ya. Nggak ada solusi nih Pak Kalau ceritanya. T3 ESH harus normal. Kalau enggak, ke dokter dulu. Dinormalin. T3 T4 ESH harus normal. Kalau enggak normal, harus ke dokter dulu. Dia dokter akan kasih obat. Ya, tapi case seperti ini pasti dia extra premi ya, mungkin enggak. Ya, yang penting hasilnya masih normal, underwriting mau terima. Meskipun loading, enggak apa-apa. Saya kalau ketemu klien yang bermasalah lebih senang. Pak, kalau diterima Pak, ikuto yang besar Pak. Mumpung diterima, karena 6 bulan lagi aturan bisa rubah, underwriting, PS bisa berubah.
Jelas ya. Medicalnya harus di klinik. Kan ada bisa prodia, bisa. Kalau saya senang klinikers ya, karena semua teman. Yes. Nah, kalau udah terima, it's okay. Yang penting kita nggak bohong kan. Kan waktu kita ada tiroid kan disuruh isi kuesioner itu. Gitu loh. Nah sekarang kalau dengan isi kuesioner kita sudah ngomong saya konsumsi obat ini yang diberikan oleh dokter ini. Prudential mau terima kena L2, C2 misalkan. Kena ya dibayar. Kanker tiroidnya dibayar. Kecuali kalau Prudential kasih exclusion, pengecualian. Untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tiroid tidak di cover untuk krisis cover, payer dan PHS atau Plumet. Itu memang nggak bisa. Oh, jadi harus waktu tanya salah itu harus Terus terang waktu medical, kecuali dia nggak tahu ya itu lain cerita. Kalau tahu harus betul. Nggak ada solusi hepatitis C. Saya ada beberapa case sudah itu nggak ada obatnya. B masih bisa asal HBeAg-nya negatif. HBeAg itu virusnya negatif. Prudential masih mau. Kalau positif susah juga. EAG, HBeAg. Biasanya HBsAg positif berarti dia itu hepatitis B. Orang hepatitis B belum tentu virusnya hidup, asal HBeAg-nya negatif. Kalau yang tiroid apa? T3, T4, TSH harus normal. Kalau enggak harus ke dokter tiroid, dokter Ami atau dokter Sunarto yang tidak mau saya tes 168. Saya tahu semua dokter-dokter ini, saya antar ketemu saya. Lain seneng. Loh Pak Hartono kok tahu semua ya? Saya tiap hari kerjaannya begini. Sudah hukum. Ya. Hah? Kalau bilirubin itu cuma kecapi misalnya. Cuma kalau apa namanya temulawak yang banyak. Baru medical lagi. Iya, sabar nggak apa-apa medical lagi kamu yang bayar. Kita harus berani korban uang ngobati klien. Pertama misalnya dia medical Ditolak. Oke, lihat misalkan SGT, SGT, bilirubin gamma ini jelek. Saya ketahui. Internis. Ya, klien kalau diantar dilayani kan seneng. Waduh, ya kan Pak, saya bukannya apa, Bapak bisa tahu masalah ini kan gara-gara medical bisa coba enggak kan Bapak nggak tahu. terus diantar ke Dokter, solusinya apa tanya sama dokter kan disupreksai itu disuruh minum obat ini Pak saya bayar, dia biasanya senang udah usah saya bayar semua ya oke gitu loh. Setelah itu selesai Pak kapan bisa medical lagi Pak, kita mau tahu perkembangan Bapak setelah ke dokter. Biasanya dokter sudah kasih, nanti setelah kasih obat ini nanti sebulan lagi atau 2 minggu lagi check up ini ya sudah dikasih surat pengantarnya. Misalnya punya nasi goreng lalu, tapi hasilnya jelek sehingga PHS semua ditolak. Terus dia mau tak suruh apply lagi. Nggak apa-apa, asal medicalnya sudah bagus. Dia bingung sama nilai unitnya. Dia nggak mau ikut karena harga unitnya sekarang lebih naik. Oh, sekarang gini loh, harga unit mau naik mau turun. Nggak bisa buat apa ya? Itu patokannya semua mestinya sama. Soalnya orang ini kolak gitu. tetap bunganya kan mempengaruhi. Nanti kalau pas turun dia dapat. Nah, itu loh. Modal pertama kan 100%. Tapi kan kita fokus di sini kan proteksinya bukan investasi. Kalau Bapak mau fokus di investasi PIA bukan PAA. Kita open mind deh. Jual mahal. Tapi ditolak ekstra premi. Bahaya. Larang ya sih. Masih ada. Ini dari keluar maksudnya. Masih mau cover. UP jiwa sisi masih diterima, tapi kena exclusion, kena extra premi. Nggak apa-apa, suruhnya masuk besar. Iya, suruh masuk lagi yang lebih besar kalau masuk kita bisa terima. Kalau nanti dia kena komplikasi misalkan ke diabetes, udah ada obatnya, nggak bisa diterima. Kalau dia diabetesnya karena komplikasi darah tinggi kan juga nggak dibayar. Betul, tapi dia mau beli lagi sudah nggak bisa kalau ada diabetes. Karena jadi kan.
Dia mau submit lagi jadi naikin UP dia udah nggak bisa. Jadi padahal darah tinggi itu kan harus memang mengkonsumsi obat. Itu harus diikutin. Kapan nanti saya bilang Ngawur ngomong gitu. Kalau orang sudah komplikasi, udah minum harus minum, kita nggak boleh. Kalau sampai suatu hari ada klaim Prudential nggak bayar sampai urusan legal, klien tuh pasti punya kepentingan tuh, dia pasti jebloskan agent. Dulu waktu masuk agentnya suruh saya nggak mau. Prudential nggak bayar, sekarang dia tuntut agentnya. Cari apa? Ngomong aja jadi sebelum polisi yang pertama. Oh ya udah, Mbak nggak salah. Nggak kira-kira dengan nasib yang polisi yang pertama itu loh, karena agennya itu kan keluar gitu loh. Jadi otomatis dia pasti suatu saat akan minta bantuan saya gitu. Itu juga susah ya. Karena nanti kalau begitu bisa-bisa Dan saya juga tahu dia nggak itu dibayar. tidak bohong kan. Iya. Saya juga tahu dia tidak diisi. bilang gitu. gini aja nanti waktu besok ya kita nggak berharap ya. Kalau misalnya klaim, kliennya bilang aja, loh dulu saya sudah ngomong sama agennya, tapi agennya nggak tulis. Saya nggak tahu. Saya udah ngomong kalau saya ada darah tinggi. Nah gitu aja. Ya sudah nanti ya biasanya gitu pembicaraan mungkin ada kebijaksanaan. Soalnya gini, ketika dia mau buka polis baru ke saya, dia sudah suruh polisnya yang lama itu dia suruh tunjukin sama saya. Saya lihat tuh, kok nggak jujur gitu. Ya. Medical nggak dulu yang pertama. Yang nggak dibikin medical. Malah polisnya itu dibikin. Kalau dia masih medical dan hasilnya normal, kita bisa masih argumen. Enggak. Semua klien saya semua Dia nggak pasti pakai saya kasih medical. Kenapa? Saya mau safety. Kalau sampai something happen atau apa-apa, kita nggak tersangkut. Dia yang urusan sama dokter, dia mau bohong sama dokter, bukan bohong sama saya. Nah, dia beban moralnya saya itu dia sudah tunjukin polisnya di Jadi gini awal. loh Mbak, kalau saya jadi Mbak, saya forget it aja dengan yang lama, karena itu bukan tugas saya. Tugas saya terhadap polis yang ini. Nah, jadi sekarang kalau saya jadi Mbak, saya akan jujur dengan polis yang baru. Sudah jujur, cuman takutnya dia kan saya sudah ngomong ke Ida pertama misalnya kan saya suruh baca polisnya waktu Iya, itu. Bapak nanti, Tidak ini. iya Bapak nanti waktu besok urusan misalkan dengan ini sudah bilang aja lu, saya sudah ngaku ujungnya nggak tulis. Ya saya mau tahu. Unas Jadi pinjaman saya. Iya. Takutnya nanti efeknya ke saya. Tidak. Mbak Ida yang jujur pasti akan dilindungi company. Saya dulu juga ada kasus kayak begitu. Tapi akhirnya company backup saya karena saya nggak salah. Agent itu yang nakal, yang bohong, gitu loh. Makanya saya selalu bikis, saya selalu medical karena kita mau aman. Tapi harus toh Pak, harus medical toh. Ya, bikis memang medical. Dulu kan paling nggak kan orang kalau UP di atas 250 kan orang biasanya medical tipe A. Kan bisa random. Nah, medical kan tidak apa-apa, random. Tapi saya selalu medicalin di tipe A. Saya yang dicas tidak apa-apa. Kalau Tapi ketahuan aman. jelek, Ya, tidak apa-apa. Lebih baik Resiko. tidak. Saya lebih lebih baik tidak- senang. lebih- Kamu jangan salah. Klien kalau medicalnya ketahuan jelek, saya ini paling senang. Justru warning baik. Bisa beli tambah besar. tapi ini hasil medicalnya tidak ditunjukin Prudential. Loh, kan sudah masuk di sana. Tambah senang saya. Kalau kita ada orang nasabah, Pak minum dari ya, tapi nggak mau ngobati. Berarti dia tetap pangannya ngawur terus. Tapi kan mau ngobati, kan obat, tapi dia pangannya ngawur juga. Ngawur udah, aku bingung, aduh ngobati caranya gini. Pokok prinsipnya Prudential itu lihat fakta, hasil medical. Kalau udah normal bisa masuk, kalau enggak ya susah. Ya, jangan berharap sama klien yang begitu susah. Yang itu ya pangannya ngawur juga. Wah, itu nggak iso. Ya padahal kalau kamu ya nantang namanya. Pokok yang penting prinsip saya satu, kamu jadi agent pokok jangan ikut terlibat gitu aja. Prinsip saya gitu. Karena klien itu sekarang enak-enak aja, terus bantuan aturun, pokoknya bisa masuk. Tapi besok nih sampai klien nggak dibayar, dia pakai lawyer.
Lu Pak, kalian akan dijeblos sama kliennya. Oh dulu yang nyuruh agennya. Oh, gitu. Aku ini pernah dipanggil sama legal Prudential 2, dimasukkan ruangan 2x1. Ketemu 2 legal, saya 1. Ini kliennya agent saya, bukan saya. Akhirnya klien ini mau nuntut saya. Saya cerita semua. Akhirnya company lindungi saya. Kliennya dibalik sama Prudential. Prudential kasih bukti-bukti semua, diem, nggak bisa apa-apa. Lawyernya pun mengundurkan diri. Lawyernya mengundurkan diri, masih ganti lawyer lagi. Nuntut saya sampai ke Polda. Tapi legally Prudential juga layani. Saya benar nggak salah. Saya dibilang ini skenario nya Hartono. Loh, saya bilang ini lawyernya legalnya Prudential. Kalau Hartono punya maksud jelek. Jadi klien ini ceritanya ikut sama agenku keluar, ya kan? Dia itu suatu saat sakit, tapi nggak ngerti kalau polisi ini bisa diklaimkan, C. Kemudian polisi ini di withdraw nggak bisa nyetori, polisi lapse, gitu loh. Nah, waktu DE itu kena stroke pertama, dokternya tuh nulisnya CVA, nggak dibayar karena di polis tertulis TIA nggak dibayar karena belum stroke. Tapi dia waktu ke Singapura, dokter Singapura tuh ngomong, kamu ini bukan stroke, Parkinson. Karena mata kamu nggak bisa dibohong kan begini. Tapi dokter Singapura menyatakan dia Parkinson waktu status polisnya lapse. Nah, tapi ceritanya waktu polis lapse ini dia mau pulihkan polisnya. Masih mau pulihkan polisnya. Gitu, dia nggak tahu kalau bisa diklaimkan. Nah, setelah dipulihkan kan disuruh medical ke klinikers. Untung saya juga waktu itu lagi gimana, sibuk, nggak bisa nganter. Dia datang sendiri, ngomong sama dokternya sehat, nggak sakit. Setelah masih pemulihan diproses, dia ketemu sama salah satu agen Prudential. Ini bisa diklaim no, baru ngajuin klaim stroke.